Pastikan bahwa sayatannya ini jangan sampai dia itu belok-belok, dia harus bisa lurus. Kita pastikan lurus. Jika dirasa masih miring, maka kita harus meluruskannya. Nah, supaya berhasil seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara sistem penyayatan yang benar untuk menyambungkan. Jadi kita ambil ini 50%, ya. Kita lakukan sebuah ini nanti untuk memasukkan entresnya ya. 50% ini dari pelepah ini harus kita belah terlebih dahulu. Ada beberapa teknik cara bagaimana menanam pohon singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang banyak maupun besar. Nah, para pakar singkong sudah sangat setuju sekali, juga sudah sepakat juga bahwa untuk menghasilkan umbi yang besar itu dengan teknik okulasi. Nah, saya di sini akan membongkar rahasia bagaimana caranya okulasi pohon singkong seperti ini supaya dia bisa hidup seperti ini ya. Jadi tanpa adanya sebuah kegagalan supaya dapat memiliki umbi yang lebih besar, juga hasil yang lebih melimpah. Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberitahu terlebih dahulu riset, karena kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau menanam stek tidur sama stek berdiri hasilnya lebih banyak mana gitu. Ini usianya sudah 2 bulan ya. Nah, umbinya ini kita bisa lihat sendiri, ini baru usia 2 bulan dan masa pembesaran. Dia pertumbuhan akarnya akan seperti ini. Keharusannya kalau sudah seperti ini, jangan sampai menunggu kayak gini, harusnya sudah ditimbun secara menyeluruh. Tapi ini karena saya kemarin itu repot, jadi nggak sempat ya. Ini akarnya sampai di seluruh bagian, lihat. Nih, jadi kalau saya menjawab lebih banyak teknik stek tidur ataupun stek berdiri, saya akan memastikan sesuai dengan risetnya, itu bergantung dari treatment juga beberapa aspek. Di antaranya adalah cara memotong, terus kemudian lahan media tanam ini juga sangat menentukan tingkat kegemburannya, dan kemudian bibit yang digunakan ini juga menjadi faktor yang dominan. Nah, untuk menghasilkan umbi yang jauh lebih melimpah, maka kita harus mengokulasi, menyambung dengan cara menggunakan sambungannya ini ataupun entresnya ini dengan menggunakan singkong karet. Karena dari ke-300 lebih populasi singkong itu yang memiliki umbi jumbo, itu adalah salah satunya adalah jenis singkong karet. Maka kita perlu menggunakan ini untuk pembesaran dari umbinya. Nah, tekniknya itu sangat mudah sekali. Kita harus perhatikan ini ya, bekas pelepah juga bekas pelepah. Jadi tingkat rahasianya itu nyawanya di sini. Jadi kita tinggal mengirisnya 50% saja. Jadi kita manfaatkan ini, lihat ya. Jadi cari pelepah ini yang rapat seperti ini, jangan yang berjauhan seperti ini ya. Jadi kita dapat memanfaatkannya seperti ini, lalu kemudian kita dapat memotongnya miring dengan menggunakan pisau yang betul-betul tajam. Seperti ini ya. Dan pastikan bahwa sayatannya ini jangan sampai dia itu belok-belok, dia harus bisa lurus. Kita pastikan lurus. Jika dirasa masih miring, maka kita harus meluruskannya. Dan harus masih ada sisa bekas pelepah ini. Jadi tidak boleh hilang sama sekali. Ini pun masih ada ya. Dan lalu kemudian rahasia yang kedua, kita harus menyayatnya di sini. Di sampingnya, di kebalikannya ini, kita cukup menyayatnya seperti ini saja. Karena kenapa? Karena nanti untuk mempermudah dari penyatuan kulit dari batang singkong. Waduh, seperti ini udah mantap sekali ya. Dan ini karena masih agak belok sedikit. Nah, rahasianya adalah mata yang ada di entres ini harus bertemu dengan mata yang akan kita sambung. Nah, supaya berhasil seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara sistem penyayatan yang benar untuk menyambungkan. Jadi kita ambil ini 50% ya. Kita lakukan sebuah ini nanti untuk memasukkan entresnya ya. 50% ini dari pelepah ini harus kita belah terlebih dahulu dan agak dalam juga boleh ya. Lalu kemudian kita harus mengukur, dimal dulu sebelum dimasukkan. Dari sayatan ini kita malkan. Jika sudah dirasa pas, langsung saja ini dapat kita sambungkan. Lihat bekas pelepah ini ya. Maka harus bertemu dengan yang ini. Nah, maka di sini yang harus kita lakukan adalah kita dapat menyisipkannya secara perlahan seperti ini. Nah, jikalau sudah demikian, maka kita tinggal
melakukan adanya sistem pengikatan, yaitu kita dapat menggunakan kantong plastik es ini ya. Kita dapat menggunakan juga solasi yang berwarna bening gitu, dan juga kemudian sebilah pisau yang tajam. Lalu kemudian ini kita dapat membelahnya menjadi dua bagian. Kenapa saya menggunakan kantong plastik es? Karena dia memiliki tekstur yang kenyal, sehingga ketika kita tarik dia tidak mudah sekali untuk putus. Nah, ini saya rasa kalau udah biasa nyambung tanaman udah paham betul ya. Dan lalu kemudian ini kita sisakan segini. Oke ya. Kita belah seperti ini. Terus kita tinggal melakukan sebuah pengikatan, pastikan kembali jika letaknya ini betul-betul sudah presisi. Ketika kita sudah yakin, maka kita perlahan harus mulai mengikatnya. Nah, seperti ini. Tujuan dari pengikatan yang pertama adalah supaya entresnya tersebut ini tidak gerak, sehingga nanti tidak menimbulkan kematian pada hasil sambungannya. Lalu manfaat yang kedua adalah untuk menghindarkan atau meminimalisir dari air yang masuk. Kalau terlalu banyak air yang masuk, maka dapat mengakibatkan entres ini menjadi busuk alias gagal. Nah, setelah seperti ini ya, entresnya kita pastikan tidak goyang, maka kita dapat langsung menarik dari kantong plastiknya yang kenyal ini. Kita lakukan, fokuskan dengan adanya sebuah pengikatan. Kita lipat, set, kita dapat memelintirnya, lalu kemudian kita ikat perlahan, seperti ini. Dan untuk di bagian atas ini langsung kita kunci supaya nanti tidak kemana-mana ya. Jadi posisinya itu tidak berubah, maksud saya, seperti ini. Dan lalu jikalau ada sisanya, kita dapat melilitkannya di bagian bawah seperti ini. Karena kita fokusnya di sini ya, di mata bertemu dengan mata, maka kita harus melindungi mata ini. Kita lakukan sebuah pengikatan yang serupa. Seperti ini, kita masukkan dari atas ataupun dari bawah, kita sisipkan, lalu kita tarik sekali lagi. Set, selesai sudah ya. Nah, jikalau memang dirasa masih sangsi, dapat mengulanginya sekali lagi. Tapi saya rasa ini sudah sangat kuat sekali. Kemudian untuk daun yang ada di atasnya, ini langsung saja kita hilangkan. Seperti ini, karena kita tidak membutuhkan daun ini, toh pada akhirnya dia akan layu. Dan kita buang secara menyeluruh dan sisakan di bagian yang paling atas ini. Jadi rahasianya itu dari tingkat keberhasilan supaya dia cepat tumbuh itu dari sini. Dari atas ini tunas yang bakal menjadi regenerasi itu jangan dibuang. Itu maka akan sangat menentukan sekali sambungannya ini nanti akan cepat jadi. Dan perlu diperhatikan ketika kita sudah berhasil sambung pucuk seperti ini ya. Maaf ini saya potong terlebih dahulu biar rapi ya. Biar kelihatan estetis gitu. Ini untuk di bagian bawahnya ini harus kita tancapkan terlebih dahulu di permukaan tanah sebelum kita pindahkan. Nanti kalau sambungannya sudah betul-betul berhasil, barulah nanti bibit singkong siap untuk kita pindahkan. Jadi ini kita kumpulkan terlebih dahulu seperti ini nggak masalah, karena memang prosesnya harus seperti ini. Dan lakukan penyiraman ketika kita dapati media tanam itu mengalami kekeringan. Sebab nanti kalau pohon singkong ini kita biarkan, dia akan mengalami penurunan dari kadar air, dehidrasi, dan dapat mengakibatkan layu, mengering, kemudian entresnya ini bisa mati. Nah, saya rasa ini saya sudah membongkar rahasia bagaimana cara okulasi ataupun sambung pucuk dari batang singkong supaya berhasil. Jadi tidak mengalami adanya sebuah kegagalan dengan rumusan yaitu adalah mata bertemu dengan mata. Baik pemirsa, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.